Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Magati. Apa kabar sahabat? Semoga sehat selalu dan mudah-mudahan kita diberkahi dan diberi kesehatan, diberi umur panjang. Sahabat, saat ini Magati berada di Masjid Nabawi dan insyaallah sebentar lagi kita akan melihat dan mendengar langsung pemaparan tentang syekh kita atau kiai kita dari Indonesia. Tentang apa saja ini berikut. Mimbar itu artinya sesuatu yang tinggi. Mengapa Nabi SAW ada mimbar? Ada dua riwayat. Riwayat yang pertama, Nabi yang memintanya. Nabi meminta kepada sahabatnya, terutama orang-orang Ansar, dibuatkan mimbar untuk dirinya. Riwayat yang kedua menyebutkan sahabat yang menawarkan kepada Nabi untuk dibuatkan mimbar. Terlepas daripada itu semua, intinya Nabi ada mimbar. Dan kenapa Nabi SAW membutuhkan mimbar? Yang pertama alasannya, karena sahabat Nabi SAW semakin banyak, atau banyak sahabat Nabi SAW, sehingga apabila tempat berdiri Nabi agak sedikit tinggi, maka Nabi mudah memperhatikan semua sahabatnya. Alasan yang kedua, biasanya Nabi SAW khutbah ceramah, apabila ada momen-momen tertentu, Nabi SAW lama ceramahnya. Dan kita tahu manusia yang paling ahli di dalam berbicara, yang menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala adalah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling fasih adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan itu termasuk di antara keunggulan Nabi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Utitu jawami'il kalim. Aku diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, jawami'ul kalim, yaitu kalimat-kalimat yang indah, kalimat yang singkat namun memiliki makna yang padat. Sehingga ketika Nabi berkhutbah, berceramah, berkuliah, menyampaikan motivasi kepada sahabatnya, atau apabila ada wahyu, atau apabila ada motivasi, Nabi SAW berbicara dengan pembicaraan yang lama. Bagaimana Nabi bisa berdiri dengan berdiri yang lama? Maka Nabi SAW butuh pegangan. Dengan adanya mimbar, bisa membantu Nabi SAW berbicara. Dengan adanya mimbar, terbantu Nabi SAW, bisa Nabi bertelekan. Dan mimbar Nabi SAW itu ikhwatul Islam. Ada salah seorang sahabat yang paling tahu tentang mimbar Nabi. Dan mimbar Nabi ini mulia. Mimbar Nabi di dunia, itu juga mimbar Nabi di akhirat sana. Makanya kita harus tahu tentang mimbar Nabi SAW, agar kita tahu mana batasan raudhah. Karena semuanya ada hubungannya dengan surga. Semuanya ada hubungannya dengan surga. Dan juga salah satunya adalah mimbar Nabi SAW. Walaupun mimbar Nabi itu sekarang tidak ada lagi. Mimbar Nabi itu tidak ada lagi. Mimbar yang ada sekarang atau dari keturunan, dari generasi ke generasi yang lainnya, itu sudah berbeda. Bukan lagi mimbar Nabi SAW. Karena kita tahu Masjid Nabawi yang umurnya sudah lebih daripada 1500 tahun sesuai dengan Nabi SAW hijrah, itu sering terjadi kebakaran di sana. Sehingga dengan terjadinya kebakaran, tentunya kita tahu dari apa Masjid Nabawi dibangun. Dibangun dari pelepah daun korma, mudah terbakarnya. Begitu juga dengan pohon korma, dengan kayu-kayu yang lainnya. Jadi kita lihat sejarah itu sering sekali terjadi kebakaran di dalam Masjid Nabawi. Yang apabila terjadi kebakaran di Masjid Nabawi, maka salah satu yang menyebabkan atau penyebab dari, atau di antara salah satu dari kebakaran tersebut, akibat dari kebakaran tersebut, mimbar Nabi juga ikut terbakar. Jadi mimbar Nabi itu yang dulu dibangun di zaman Nabi itu sudah tidak ada lagi. Namun mimbar yang dibangun di zaman Nabi, mimbar Nabi yang disebut dengan mimbar Nabi, itu juga lah mimbar Nabi di dunia, dan itu juga mimbar Nabi di akhirat sana. Sebagaimana nanti akan kita jelaskan bagaimana mimbar itu bukan hanya mimbar di dunia. Kemudian mimbar Nabi SAW terdiri dari 3 anak tangga, yang mana biasanya Nabi berdiri, kadang berdiri di anak tangga yang kedua, kadang di anak tangga yang ketiga, tergantung Nabi SAW. Dan mimbar Nabi ini terbuat dari kayu biasa, kayu hutan yang tidak ada durinya, tidak berduri. Sehingga sahabat yang menjelaskan, aku yang paling tahu bagaimana sifat mimbar Nabi. Kemudian dia menyebutkan mimbar Nabi itu terbuat dari kayu yang sederhana, dari hutan yang ada di kota Madinah. Di mana hutan yang ada di kota Madinah? Wallahu ta'ala, kita tidak tahu. Tapi intinya mimbar Nabi terbuat dari hutan atau kayu hutan yang tidak berduri yang ada di kota Madinah. Kemudian ada 3 anak tangganya dibuat oleh salah seorang pembantunya wanita yang ada, atau pembantu seorang wanita Ansar yang ada di Madinah. Wanita ini ikhwatul Islam datang kepada Nabi SAW sambil menyebutkan, ya Rasulullah, maukah aku buatkan untukmu mimbar? Maka Nabi SAW mengiyakan. Sebuah kisah yang sangat indah. Yang biasanya sebelum ada mimbar,
Setiap kali Nabi berceramah, Nabi memegang pohon kurma. Jadi pohon kurma inilah yang selalu dipegang oleh Nabi di antara tiang-tiang masjid pohon kurma. Ketika Nabi ingin berceramah, Nabi memegang pohon kurma tersebut. Kemudian ketika wanita ini menawarkan mimbar untuk Nabi dan Nabi mengiyakan, maka mimbar itu setelah selesai diantarkan ke dalam Masjid Nabawi. Ketika mimbar ini ada di dalam Masjid Nabawi, ikhwatul Islam, tentunya Nabi SAW ingin memakai mimbar tersebut, yang memang Nabi butuh kepada mimbar ini. Kemudian pertama kali Nabi SAW ingin berceramah, berkhutbah, atau menyampaikan mau'izah atau tazkirahnya kepada sahabat-sahabat yang lainnya, maka Nabi mulai menaiki anak tangga mimbar tersebut. Ketika Nabi ingin memulai, maka Nabi dan semua para sahabat yang ada di dalam masjid mendengarkan ada suara yang menangis. Ada yang menyebutkan ibarat bayi yang menangis, ada yang menyebutkan seorang anak yang kehilangan induknya atau yang kehilangan ibunya, ada suara tangisan. Kemudian dilihat, dan semua sahabat Nabi mendengarkan suara tersebut, semuanya tanpa terkecuali. Dari mana suara ini bermuncul, atau dari mana suara ini datang? Ternyata suara ini datang, ikhwatul Islam, dari pohon kurma yang tadi biasa dijadikan sandaran oleh Nabi SAW. Pohon kurma yang sudah mati, sudah ditebang, sudah dijadikan sebagai bagian daripada tiang masjid yang biasa dijadikan sandaran oleh Nabi, dia menangis. Kenapa dia menangis? Kenapa dia mengeluarkan suara? Seolah-olah dia mengungkapkan perasaannya, padahal dia benda mati. Jadi tidak semua yang mengeluarkan suara itu harus ada tubuhnya. Coba kita lihat, banyak yang berbicara. Batu ada yang berbicara kepada Nabi, ada pohon kurma yang menangis, padahal dia tidak, mana lisannya, mana lidahnya. Tidak semua yang ada lisan, yang ada lidah harus yang berbicara. Tidak, banyak benda-benda yang berbicara terutama kepada Nabi, namun tidak ada anggota tubuhnya. Dan itu merupakan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di dunia untuk memperlihatkan kepada kita bersama bagaimana mulianya Nabi SAW. Kemudian ikhwatal Islam, ketika menangis, dan mereka semua tahu bahwa yang menangis itu adalah pohon kurma yang biasa dijadikan sandaran oleh Nabi, tentunya kita bertanya-tanya, kenapa dia menangis? Alasannya dia menangis, ikhwatal Islam, karena dia tidak lagi disentuh oleh Nabi SAW. Dia ditinggalkan oleh Nabi, sehingga ketika Nabi meninggalkan dirinya, yang Nabi sudah ada penggantinya, mimbar, maka dia mengungkapkan perasaan cintanya kepada Nabi. Coba bayangkan, benda mati, demikianlah cintanya kepada Nabi, tidak mau berpisah dengan Nabi SAW, sehingga dia mengungkapkan kesedihannya, tidak mau berpisah dengan manusia yang paling mulia, Muhammad bin Abdullah SAW. Kemudian apa yang terjadi, ikhwatul Islam? Ketika dia menangis, suara itu semakin kuat, ibarat seorang yang merindukan orang tuanya. Nabi pun akhirnya tidak jadi memulai khutbah dan ceramahnya. Nabi turun. Ketika Nabi turun, Nabi pergi ke pohon kurma yang biasa disentuh oleh Nabi atau dipegang oleh Nabi SAW. Nabi memegangnya, Nabi merangkulnya, seolah-olah Nabi SAW memberikan pesan kepadanya, wahai pohon kurma, kami tidak akan pernah meninggalkan dirimu. Kemudian ikhwatul Islam, ketika Nabi SAW memegangnya, merangkulnya, sedikit demi sedikit suara itu semakin hilang, semakin hilang, semakin hilang. Dan Nabi SAW menyebutkan kepada semua sahabat yang ada, kalau seandainya aku tidak turun melakukan yang demikian, tidak memegangnya, tidak merangkulnya, maka dia akan menangis sampai hari kiamat karena cinta kepada Rasulullah SAW. Tentunya kita bertanya-tanya, apakah cinta kita tidak lebih indah dibandingkan cinta kurma, pohon kurma kepada baginda yang mulia SAW? Kesedihan yang luar biasa ketika kita meninggalkan kota Madinah, ketika kita meninggalkan kampung Nabi SAW, ketika kita berpisah jauh dari Nabi kita yang mulia SAW. Namun kecintaan kita tetap masih bisa kita lakukan dengan mempelajari Nabi, mempelajari sejarah Nabi, membaca hadis-hadis Nabi, mempelajari sunnah Nabi, mengamalkan sunnah Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Cinta kita tetap abadi kepada Nabi SAW sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpulkan kita bersama Nabi di dalam surganya. Amin 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 amin, amin. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah, sampai di sini pembahasan yang bisa kita jelaskan, dan insyaallah pembahasan yang berikutnya akan kembali kita lanjutkan berkaitan dengan Raudhah, dan ini masih muqaddimah semuanya, belum sampai kepada Raudhah yang sebenarnya.
Dan insyaAllah ta'ala keesokan harinya semoga Allah memberikan kemudahan kepada kami yang berbicara dan juga kemudahan kepada kita yang mendengarkan, agar kita tidak bosan-bosan untuk mendengarkan celotehan kami yang ada di depan sini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita bersama. Sampai di sini pembahasan kita ikhwatal Islam. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah tentunya dari kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan kami, karena kejahilan kami, karena kurangnya ilmu kami. Kalau seandainya ada kata-kata yang salah, kata-kata yang silaf, kata-kata yang kurang berkenan di hati, kami mohon dimaafkan. Dan kita tidak lupa pula senantiasa memberikan semangat kepada kita bersama ikhwatal Islam. Ketika kita berada di Masjid Nabawi, Allah berikan kepada kita 2 taman surga, dan jangan kita lewatkan Masjid Nabawi tanpa kita melewati taman-taman surga yang ada di dalamnya. Baik itu taman surga secara makna khusus ataupun taman surga secara makna umum. Taman surga secara makna khusus adalah taman surga yang ada di samping rumah Nabi SAW. Taman surga secara makna umum, kita manfaatkan momen kita selama kita berada di Madinah di dalam Masjid Nabawi untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya disebut dengan taman-taman surga yang ada di dunia. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita bersama, orang tua kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan seluruh kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan dalam setiap urusan. Kalau ada di antara kita yang gelisah, semoga Allah mudahkan. Kalau ada di antara kita yang tertimpa musibah, semoga Allah lapangkan. Kalau ada di antara kita yang berhutang, semoga Allah lunaskan. Kalau ada di antara kita yang sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala sehatkan. Kalau ada di antara kita yang ingin pergi ke Mekah Mukarramah, semoga Allah mudahkan perjalanannya. Allah terima amal ibadahnya, Allah jadikan umrah mereka adalah umrah yang mabrurah. Kalau ada di antara kita yang ingin pulang ke daerah, ke kampung kita masing-masing, semoga Allah kumpulkan kita dengan keluarga dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga Allah kembali berikan kepada kita rezeki untuk kembali bisa menginjakkan kaki ke tanah Nabi SAW dan juga seluruh kaum muslimin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa du'ana wa ruku'ana wa sujudana wa kulli ibadatina ya Allah innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.